Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar, dengan petunjuk dari Allah, dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab rujukan umat manusia. Untuk apa? Untuk Allah menangkan di atas seluruh agama. Itu suatu kepastian bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah. Cepat atau lambat, agama Allah yang diridhai ini akan menerangi wajah dunia seperti dahulu pernah menerangi negeri-negeri yang dahulunya di bawah kekuasaan kesyirikan dan kekufuran. Kota Mekah pernah menjadi imamnya kesyirikan, menjadi pusatnya kekufuran, dan agama Islam yang pernah diusir dari kota Mekah kembali ke kota Mekah untuk menerangi bumi Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga rahmatmu, semoga nikmat berkah dan salawatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang menggoncangkan negeri kita. Peristiwanya di ibu kota, tapi dampaknya di berbagai tempat di negeri ini. Pelakunya diidentifikasi seorang muslim. Subhanallah. Apakah muslim seperti itu? Apakah Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi sosok yang brutal, yang ekstrim, yang bertindak semena-mena? Para jamaah, ada dua permasalahan umat Islam. Yang pertama, serangan dari luar, dari orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang semisal mereka, yang mereka tidak akan ridha terhadap kita sampai kita ikut mereka. Dan permasalahan kedua, banyaknya di dalam tubuh umat Islam perpecahan, sekte-sekte yang merusak Islam sehingga Islam menjadi agama yang lemah. Umat yang dahulunya disegani menjadi umat yang hina dan dina. Terus bagaimana menghadapi permasalahan itu? Ya, kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah utus Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran.
Sebagian orang berpendapat kalau orang Islam itu fanatik dengan agamanya, itu akan jadi ekstrim. Sebagian berpandangan kalau orang Islam itu ngaji dan memahami Islam dengan benar, dia akan menjadi sosok teroris. Nggak benar. Baca Al-Quranul Karim. Tidak ada yang kita sembunyikan sebagai muslim. Seluruh umat manusia boleh baca kitab kita. Silahkan tuh baca. Bongkar tuh kitab. Kau cari di mana Islam menyuruh kepada teror. Tapi musuh-musuh Islam tidak pernah diam. Tatkala Islam datang ke Eropa, mulai Eropa kepanasan. Ini orang kok banyak yang masuk Islam. Ada apa dengan Islam? Muncul karikatur tentang Rasul SAW. Mereka gambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok seorang yang jahat, sosok yang menakutkan. Subhanallah. Andai kata mereka tahu dengan Rasul SAW, wajahnya seperti rembulan. Tatkala Rasul SAW datang ke kota Madinah menjadi terang benderang. Beliau yang menebarkan keamanan di bumi Madinah. Beliau yang menyebabkan orang-orang yang berangkat haji merasa aman ketika mereka berangkat haji. Dengan ajaran beliau, orang-orang Nasoro yang berada di Palestina, orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina, mereka terbebaskan dari penindasan orang-orang Nasoro. Islam datang membebaskan penindasan orang-orang Nasoro terhadap Mesir dan penduduknya. Ma'asyiral muslimin. Maka kalau ada orang berpendapat bahwasanya Islam itu agama yang teror, berarti kau salah informasi. Dari mana kau dapat informasi? Cukup tuh Al-Quranul Karim sebagai informasi yang akurat kalau kau ingin tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengatakan, yuridun ayyudfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan omongan mereka. Media berusaha untuk memojokkan Islam. Karena apa? Karena ada perbuatan orang Islam, oknum dari orang Islam yang nggak benar. Dan kita lihat, kita ini yang kumpul di masjid ini berapa orang? Ya, berapa ratus orang. Kemana jutaan umat Islam? Kemana ribuan, ratusan ribu umat Islam yang ada di Bondowoso? Datang ke rumah Allah, ngaji di sini. Nah, bahkan sebagian menjadi benalu yang berada di tubuh umat Islam. Akhirnya ini oknum-oknum dari umat Islam yang mencoreng nama Islam sendiri, mencemarkan nama baik Islam sendiri. Tapi ingat, wa ya'ballah illa yutimma nurahu. Allah itu pasti akan menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir nggak suka. Kita punya Allah. La ilaha illallah. Ajaran Islam jelas. Ada sebuah ayat yang sering dibaca oleh khatibul Jumu'ah. Apa ayatnya jemaah? Insya Allah semua kita hafal, tapi terkadang kita tidak memaknainya. Khutbah Jumat kalau dikemas dengan baik, dan orang yang datang menuju masjid ketika Jumat dengan hati yang terbuka, subhanallah, tiap Jumat umat Islam dicas. Tapi kadang-kala kita datang ke rumah Allah ngantuk. Lebih banyak yang datang pada khutbah kedua daripada khutbah pertama. Bahkan ada yang datang ketika iqamatus shalah. Yang datang di jam pertama hanya cari sandaran. Karena dari kerjaannya sudah laut, istirahat ke masjid duluan, cari sandaran. Khotibnya ceramah, dia bismikallahumma amutu wa ahya. Apa ayat yang sering dibaca? Innallaha ya'muru
bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sering dibaca sama khatib tuh. Itu ada pesan buat kita, cuma sayangnya kita nggak ngerti bahasa Arab. Yang kita tunggu cuma waktu amin dari khatib. Innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan kepada keadilan. Adilan dalam segala hal. Dan di antara makna keadilan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Faidul Qadir, beliau mengatakan at-tawassut bainal ghuluwi wal ifrat. Adil itu artinya umat Islam itu diperintahkan untuk berada di tengah, tidak berlebihan dalam beragama dan tidak meremehkan agama, di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kayaknya ummah pertengahan. Umat Islam kita lihat, kalau yang fanatik ada di tengah seharusnya. Kalau mereka yang kelebihan jadinya teroris, jadinya gampang mengkafirkan. Kalau yang meremehkan jadinya liberal, meremehkan. Udahlah, ente itu jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan gimana maksudnya ente? Berangkat ke masjid ente berlebih-lebihan dalam beragama. Subhanallah. Wasat. Umat Islam yang berada di tengah adalah umat yang mengamalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul SAW. Dengan pemahaman siapa? Pemahaman anak, pemahaman antum, pemahaman Ustadz Fulan, pemahaman Kiai Fulan. Enggak. Rusak Islam ini kalau dibiarkan kepada pemahaman kita-kita. Semua punya pemahaman. Semua akan mengatakan, Ustadz, menurut saya, menurut saya ini, kata dia. Ente siapa ente menurut ente, kata dia. Ya kan sama, sahabat Nabi juga lelaki, anu juga lelaki. Tunggu, sahabat Nabi itu ngeliat ketika ayat itu. Mereka memandang bagaimana Rasul SAW mempraktekkan firman-firman Allah. Dan mereka menjalankan perintah-perintah Rasul SAW. Mereka menjadi ummatan wasata. Innallaha ya'muru bil adl. Kita diperintahkan untuk berada di tengah. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh agama. Jangan mengkafirkan yang oleh Islam tidak dikafirkan. Muncul kelompok Khawarij. Subhanallah, di masa Ali bin Abi Thalib dan sebelum di masa Utsman bin Affan. Kita tahu apa syiarnya orang-orang Khawarij. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-adl, iqamatul adl. Menegakkan keadilan. Keadilan gimana? Menafikan asma dan sifat Allah. Mereka mengatakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang mereka maksudkan? Pemimpin-pemimpin yang zalim mereka kafirkan. Orang-orang Khawarij yang mereka perangi siapa jemaah? Yang mereka perangi itu Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Kita ini ingin pemimpin yang baik. Kita ingin pemimpin yang adil. Kita ingin negeri yang aman. Dari mana tuh pemimpin? Dari kita. Kita yang harus benar. Kita yang harus memperbaiki diri. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Muncul orang-orang Khawarij, dikafirkan Ali. Ali mengkafirkan orang Khawarij lah. Orang-orang Khawarij itu orang-orang ahli ibadah. Tapi kata Rasul SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Orang-orang Khawarij yang Islam dibunuh, yang kafir nggak dibunuh. Apa kata mereka? Yang kafir asli aman, masih ringan. Ini Islam murtad. Dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh mereka. Mereka mau bunuh Muawiyah. Mereka mau bunuh sahabat Nabi. Bahkan anaknya Khabbab bin Arad dibunuh, istrinya dalam kondisi hamil dibelah perutnya. Muslim. Muslim kata dia. Subhanallah, apa Islam kayak itu? Enggak. Engkau Muslim, oke, mengaku Islam, tapi Islam tidak mengajarkan itu. Innallaha ya'muru bil adl. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ada seorang perempuan masuk neraka
gara-gara kucing jemaah. Kucing. Islam menghormati kucing, apalagi nyawa manusia. Islam memerintahkan jihad. Naam. Jihad ada aturannya dalam Islam. Jangan berpikir ngebom sana, ngebom sini, ana masuk surga. Ente masuk surga, emangnya punya ente itu surga? Kalau betul ente masuk surga, anak-anak muda tuh yang udah putus asa hidupnya, ahsan melakukan itu. Ana masuk surga. Oh, pemahaman yang tidak benar. Muncul aliran yang nggak benar, Khawarij. Ada lagi yang nggak benar, yang berlebih-lebihan dalam beragama, Syiah. Mereka mengkultuskan keluarga Nabi Ali bin Abi Thalib, bahkan menjadikan sebagian mereka Tuhan. Kita ingat siapa yang pernah mencuri Hajar Aswad? Hajar Aswad dicuri jemaah, dicongkel sama Syiah Qoromitoh. Dicongkel. Hampir 17 tahun nggak ada Hajar Aswad di Ka'bah. Orang-orang yang berlebihan dalam beragama mengkultuskan seseorang sehingga seperti itu. Mereka memang awalnya penyembah api yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Yang meremehkan agama, muncul orang-orang liberal yang mengatakan, udahlah, semua agama itu sama. Ente mau jadi orang Kristen, mau jadi orang Buddha, nanti bisa jadi di surga itu ente ketemu sama orang-orang itu. Subhanallah. Nggak yakin sama agamanya sendiri. Mana ucapanmu la ilaha illallah? Kau katakan la ilaha illallah, tapi kau mengatakan semua agama sama. Mana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun manusia Yahudi, Nasrani yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah SAW. Aku telah diutus dan dia tahu, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Yakin, inna dina indallahil Islam. Kita yakin. Tapi keyakinan kita tidak membuat kita ekstrim, tidak membuat kita meremehkan agama kita, tidak. Kita di tengah. Dan Islam mengajarkan keadilan. Jangan meremehkan agama. Sholat, ada yang meremehkan. Dan munculnya aliran ekstrim ini karena ada aliran yang meremehkan agama, yang mencela agama, yang memburukkan agama, yang terkadang dia merasa lebih beragama dari orang yang beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan itu ada di tengah nih. Terus bagaimana kita tahu ada di tengah, Ustaz? Baca tuh Quran. Tuh Quran bukan jimat. Tuh Quran bukan buat hiasan di dinding. Tuh Quran bukan hanya buat hadiah. Tuh Quran hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, jemaah. Lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim, kita baca hanya kalau ada orang mati baru kita baca Quran, atau orang mau mati kita bacain Al-Qur'anul Karim, atau anak kita sakit kita bacain Al-Qur'anul Karim. Oke, Al-Qur'an itu berkah, syifa, penyembuh. Betul. Quran itu penyembuh, dan kita yakin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Obat. Kita baca, anak kita sakit, kita bacain Al-Fatihah, kita bacain ayat kursi, kita bacain Yasin, kita bacain Al-Kahfi, kita bacain Al-Qur'an Al-Karim. Tapi ingat, tuh Quran bukan hanya untuk itu. Tuh Quran hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Para sahabat Nabi ketika belajar Al-Qur'anul Karim, apa kata mereka? Kunna la natajawazu 10 ayat. Kita tuh nggak melewatin 10 ayat, kita kaji hatta na'lama maknaha, sampai kita tahu artinya, turunnya di mana, kemudian sampai kita mengamalkan. Kita Quran. Subhanallah. Kapan orang sibuk baca Quran? Ramadan. Sibuk baca Quran. Pagi baca Quran, habis zuhur baca Quran. Kenapa harus hatam Ramadan ini? Nah, itu satu kemuliaan.
Itu satu kehormatan seorang muslim bisa menghatamkan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran Al-Karim. Tapi kita harus kaji kan, datangi pengajian, baca tuh terjemahannya, supaya kita jadi benar, nggak gampang terkena aliran sesat. Kita kadang-kadang baru tobat, ikut aliran sesuatu, sudah merasa tuh aliran yang paling benar, karena kita nggak punya basic yang benar. Baca Al-Quran Al-Karim, pelajarin dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah, kita tumbuhkan di hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah dia beriman, tambah beriman. Tapi kita dibacain Al-Quran, kadang-kadang nggak ada menggerakkan sesuatu hati kita. Seorang mukmin, idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena yang disebutkan adalah pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Kau Allah yang menciptakan aku. Maka para jamaah, sekali lagi, kalau kita ngerti agama Islam yang benar, kita baca Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan Islam, orang Islam itu kalau ngaji Islam benar, jadi ekstrim, nggak benar. Salah kau. Kalau seorang muslim belajar Islam yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahamannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan pemahamannya Abu Hanifah, sesuai dengan pemahamannya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, subhanallah, nggak akan jadi ekstrim. Dia akan tahu bagaimana dia menghormati orang lain. Abu Hanifah pernah diminta oleh khalifah pada waktu itu untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim. Bayangkan sekarang orang itu rebutan untuk jadi hakim, daftar, kalau bisa nyogok nggak apa-apa, untuk jadi hakim. Abu Hanifah diminta untuk jadi qadhi, dia angkat tangan, takut dia nggak bisa berbuat adil, takut, minta maaf dia kepada khalifahnya, marah khalifah. Abu Hanifah, oke, kalau kau nggak mau, nggak apa-apa, tapi aku larang engkau untuk memberikan fatwa. Abu Hanifah dilarang untuk ngajar, dilarang untuk memberikan fatwa. Subhanallah, apa Abu Hanifah yang ngerti dengan perintah Rasulullah SAW, isma wa ati', kau dengarkan dan taati pemimpinmu, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun dia ngambil hartamu dan memukulmu. Abu Hanifah tahu dengan sabda Rasulullah SAW itu. Dia taat. Pemimpin yang mengatakan kau boleh tidak menjadi hakim dengan syarat kau tidak memberikan fatwa. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Coba kita lihat. Abu Hanifah di rumahnya, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini tanya sama, ya abati, wahai ayahanda, aku tadi keluar darah dari gigiku. Keluar darah dari gigiku. Kemudian aku buang darah itu sampai bersih, nggak ada darah. Lalu aku telan air liurku. Apakah puasaku sah? Anak tanya sama bapak. Apa kata Abu Hanifah seorang ayah? Ya binti, inna amiral mu'minin qad mana'ani minal futya. Wahai ananda, Amirul Mukminin melarang aku untuk memberikan fatwa di rumahnya jemaah. Sal akhaki Hamad, kau tanya tentang hukum ini kepada saudara Muhammad. Subhanallah jemaah. Ketaatan, dia taat kepada pemimpinnya dalam kondisi pemimpinnya nggak ngelihat. Tapi kenapa dia taat? Allah yang nyuruh dia taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Subhanallah jemaah. Dia taat kepada pemimpin dalam kondisi pemimpinnya tidak melihat. Itu seorang muslim. Apabila dia fanatik sama agama, jadi seperti Abu Hanifah. Tidak jadi seperti Khawarij. Abu Hanifah tidak keluar dari rumahnya, naik mimbar mengatakan pemimpinku zalim, aku dilarang untuk memberikan fatwa. Nggak ada. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh pemimpinnya, disiksa aja, dipukul punggungnya oleh pemimpinnya dengan penjalinnya, dengan pecut, sampai sebagian dagingnya mati. Beliau pingsan berkali-kali.
Karena beliau dituntut untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan ciptaan Allah, itu kalamullah. Dipaksa karena pemimpinnya terpengaruh dengan pemikiran falsafat. Orang-orang datang kepada Imam Ahmad, Imam, pemimpinnya udah zalim nih, apa kita diam, kita berontak? Lah, jangan, kata Imam Ahmad, biar aku nggak apa-apa disiksa, menjaga darah umat Islam. Para jamaah, seorang muslim kalau belajar Islam yang benar, insya Allah tidak akan ikut aliran apa, ada aliran Ghafatar, ada aliran ISIS, ada aliran macam-macam. Tapi ketika umat Islam jauh dari rumah Allah, jauh dari Al-Quran Karim, muncul yang seperti itu. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Kita lihat di Al-Quran, baca Al-Quran. Wal ihsan, Islam memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Kepada siapa? Kepada semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah memerintahkan, mewajibkan seorang muslim berbuat ihsan, berbuat amal kebajikan dalam segala hal. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabayatahu. Nih, sampai menyembelih binatang kita diperintahkan untuk berbuat baik. Hendaklah seorang kalau mau menyembelih itu ditajamkan pisaunya, dia bikin tuh binatang sesembelihannya cepat matinya. Itu Islam memerintahkan kepada amal kebajikan. Islam memerintahkan wa itaidil qurba, berbuat baik kepada kerabat, kepada orang tua. Islam adalah agama yang paling memuliakan ibu. Islam adalah agama yang paling memuliakan wanita, paling mulia. Baca kitab apapun, kau tidak akan mendapatkan bagaimana ibu berada di nomor 1, 2, 3 di barisan orang-orang yang harus dihormati. Seorang wanita diletakkan di nomor 1, 2, dan 3, baru bapak nomor 4. Islam bagaimana memerangi kemiskinan. Itaidil qurba, perhatian sama kerabatnya, jaga silaturahim. Kau punya rezeki, kau bagi-bagi kepada keluargamu. Jangan cuma nafsi-nafsi. Kita hidup di masa orang hidup individualisme, yang penting kita orang, udah tinggal ngurus orang. Makanya kerusakan di muka bumi banyak terjadi ketika orang hidup sendiri-sendiri. Keponakannya berbuat kemungkaran dibiarkan, bukan anak-anak. Dia punya ammi sakit, aduh nggak ada urusan sama ammi. Wa itaidil qurba. Nih Islam. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Islam melarang perbuatan fahsya, kemungkaran dilarang dalam Islam, dosa-dosa besar. Negeri ini dan negeri mana saja, ketika perzinaan dibiarkan, ketika perzinaan merajalela, kita yang tahu kita diam, Allah murka sama kita. Allah murka dengan negeri ini. Ada orang-orang yang tahu di sebuah tempat menjadi tempat mesum, diam, udahlah, kesian. Allahu Akbar. Kau tidak tahu bahwa orang yang melihat kemungkaran dan membiarkannya padahal dia mampu untuk merubahnya, itu syaitonun akhras, setan bisu. Kau biarkan kemungkaran terjadi. Ada orang mabuk-mabukan, kita biarkan, udahlah urusan mereka. Kenapa kau nggak laporan kepada yang berwajib? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian mendapatkan azab dari Allah yang tidak menimpa pelaku dosa saja. Semuanya kena azab. Karena kita membiarkan kemungkaran terjadi. Fahsya kita biarkan. Bahkan subhanallah, ingat kemarin Doli. Berapa tahun Doli dibiarkan, jemaah? Berapa tahun? Puluhan tahun.
Entah 30-40 tahun dibiarkan. Alhamdulillah bisa ditutup. Karena kalau tidak, kalau dibiarkan, bahkan tatkala kita membaca berita bahwa doli, ada doli ya. Dia bukan mengingkari, malah kepikiran buruk tentang tempat itu. Allah melarang fahsya wal munkar wal baghi, kezaliman. Allah melarang segala bentuk kezaliman. Kayak mereka tuh yang di Jakarta, Allahu Akbar. Entah siapa yang melakukan itu. Yang katanya ISIS mengatakan kita yang melakukan itu. Ente bangga melakukan itu? Ente mengatakan itu jihad fi sabilillah. Siapa yang ente bunuh? Terus kenapa kau membunuh? Boleh, dalam Islam ada membunuh. Jihad fi sabilillah disyariatkan bukan untuk membunuh. Jihad disyariatkan bukan untuk mengucurkan darah, menumpahkan darah, tidak. Jihad disyariatkan untuk menyampaikan agama Allah, li'i'la'i kalimatillah. Maka para jamaah, kita harus belajar agama kita. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah kasih nasihat sama kita, perintah-perintah umum nih dalam Al-Quran Allah kasih agar kalian ingat apa tuh ajaran Islam. Jangan sampai meremehkan ajaran Islam atau meninggalkan sama sekali, nggak belajar. Banyak di antara kita yang mungkin datang pengajian ya sebulan sekali belum tentu, merasa Islamnya udah bener. Ente belajar Islam di mana? Ya dari dulu lah, dari orang tua, dari tetangga. Maka hati-hati, anak kita jaga. Jangan-jangan tuh anak nanti dibawa oleh aliran-aliran tertentu dalam kondisi dia nggak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hanya muqaddimah ya, bukan itu yang mau bahas sebenarnya jemaah. Baik, ana izin minum dulu jemaah. Yang ana mau bahas pada kesempatan kali ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak mensyukurinya, tentang anugerah yang Allah karuniakan kepada kita tapi kita melupakannya, tentang lisan kita. Ada sebuah peribahasa di Arab yang mengatakan al-mar'u bi asgharayhi bi qalbihi wa lisani. Orang itu dinilai dengan dua organ kecil yang ada di dirinya. Organ kecil yang ada di dua-dua itu. Dengan hatinya, jantungnya nih, dan dengan lisannya. Orang itu bukan dinilai karena kegantengannya. Banyak orang ganteng, tapi ketika ngomong kita mengatakan a'udzubillahi min dzalik. Islam tidak menilai orang dengan kegagahannya, fulan gagah. Enggak. Bi asgharai, dengan hati, jantung maksudnya hati, qalb dan lidahnya. Bagaimana kita tahu hati seseorang? Lihat cara dia ngomong. Gimana dia ngomong? Lisan itu mighrafatul qalb. Lisan itu gayungnya hati. Apa yang ada di hatimu akan muncul di lisan. Apa yang kau katakan, oh itu yang ada di hati. Tapi ketika orang itu diam, kita nggak bisa. Orang ini apa pemahamannya? Makanya kita tahu aliran, kata Pak Kapolri. Kapolri mengatakan untuk orang yang berjenggot dan orang yang cingkrang itu bukan ciri-ciri teroris, bukan ciri-ciri aliran ekstrim, bukan. Karena teroris itu adalah pemahaman. Dari mana kita tahu dia punya pemahaman itu? Dari hatinya. Dari mana kita tahu hatinya memiliki pemahaman yang salah? Dengarkan ucapan lisan. Apa yang dia omongkan? Oh, fulan ikut aliran ini. Dari mana yang dia tahu? Omongannya dia. Ma'asyiral muslimin, lisan adalah nikmat yang agung. Kita ini bisa ngomong
Itu nikmat. Antum baru tahu nikmat lisan kalau ketemu orang bisu. Antum lihat, ya Allah. Kadangkala tuh orang ngomongnya cuma ya Allah. Kita bersyukur ya Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun, apa doanya Nabi Musa? Nabi Musa di lisannya nih ada sedikit kurang fasih kalau ngomong. Dikatakan penyebabnya adalah bara api yang beliau taruh di lidahnya ketika beliau kecil. Maka tatkala hendak berjumpa Fir'aun, hendak berdakwah nih butuh fasahatul lisan, butuh orang yang lancar ngomongnya, yang baik ngomongnya. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan, buka ikatan dari lidahku, agar orang-orang faham dengan apa yang aku ucapkan. Nabi Musa berhadapan dengan Taghiyah, dengan tauhid Fir'aun yang mengaku Tuhan. Maka Nabi Musa melihat Nabi Harun, melihat saudaranya Harun ngomongnya lebih lancar. Nabi Musa berdoa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Para jamaah, tidak ada satu pekerjaan yang lebih mulia yang diberikan orang kepada saudaranya lebih dari yang diberikan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Bayangkan, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun dijadikan nabi, dijadikan rasul, dan jadi. Kenapa? Huwa afsahu minni lisanan. Dia tuh ngomongnya lebih lancar daripada aku ya Rabb. Itu permintaan. Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kita telah menjadikan, kata Allah, buat manusia itu dua mata, walisanan, dan Allah jadikan buat kita lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Kenapa Allah gabungkan lisan dengan bibir? Antum tahu orang kalau nggak ada bibir ngomongnya nggak jelas. Antum lihat orang yang sumbing, ya Allah, semoga Allah membuat kita bersyukur atas nikmat bibir kita. Orang yang sumbing ngomongnya nggak jelas, padahal cuma belah sedikit. Bagaimana kalau nggak ada lisan? Antum kadang-kala melihat operasi sumbing, antum lihat tuh ada gambar-gambarnya, antum akan bersyukur, ya Allah, kau kasihkan kepada aku ya Allah nikmat itu. Terus para jemaah, untuk apa kita punya lisan? Semua yang kita ucapkan akan ditulis. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisanmu kecuali di situ ada raqib, ada yang mengawasin, atid, ada yang ngumpulin lu, ada yang nyatet semuanya. Sekarang banyak orang sedikit ngomong tapi banyak nulis. Lebih parah tuh, dia catat sendiri kitab dia. Semua yang kita tulis ya ma. Sekarang orang nulis di mana? Di Facebook. Orang tulis di mana? Di Twitter, di WA, di BBM. Ingat, semua yang kita catat akan kau lihat kelak di bukumu nanti. Ketika Allah bagikan kitab itu, yauma'idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan nampak dengan nyata. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, berteriak, mengatakan kepada semua yang ada di mahsyar sana. Dia akan berlari mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, kalian baca bukuku ini, baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin kalau aku akan dihisab, aku yakin. Subhanallah jemaah.
Maka kalau kita yakin, hati-hati yang kau omongkan. Kita akan bicara tentang penyakit-penyakit lisan bentar lagi. Apalagi yang kau catat. Kita mengklaim, kita ini menganggap anak-anak muda yang menulis di tembok-tembok itu perbuatan buruk. Pakai pilok dia, coret-coret di tembok. Dan ternyata kita pun juga menulis. Tapi di temboknya Facebook. Kita tulis itu. Hati-hati yang kau tulis itu. Sebelum kau tulis, kau lihat bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat, tinggalkan. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada atas kalian itu penjaga-penjaga, malaikat-malaikat kiraman, mereka mulia, mereka katibin, mereka tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah kirim menemani kita kemanapun kita pergi. Bahaya lisan, sangat bahaya sekali jemaah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila orang di pagi hari itu bangun pagi hari, semua organ tubuhnya, semua raganya, anggota tubuhnya itu berbicara kepada lisan, mendudukkan lisan. Dia mengatakan, ittaqillah fina, kau bertakwalah kepada Allah terhadap kita, jaga kita. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajta wajajna. Kalau lurus, kita lurus. Kalau lisanmu lurus, kita lurus semuanya. Tangan kita lurus, matamu lurus, pendengaranmu lurus, kakimu lurus. Tapi kalau sudah bengkok-bengkok semua. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita mengatakan satu ucapan yang menurut kita nggak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada orang yang ngomong, mengeluarkan ucapan yang ucapan itu dia nggak jelas buat dia. Benar apa salah, asal ngomong, asal nulis. Dengan ucapan itu dia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat jemaah. Bukan ucapan kekufuran jemaah, nggak jelas aja dia ngomong. Ternyata Allah murka dengan ucapan dia. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ingat tuh hadis yang panjang, pertanyaan Mu'ad bin Jabal kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku satu amalan yang kalau aku amalkan, aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar, tapi yang kau tanyakan itu akan jadi mudah. Kita kalau bertanya gimana cara sukses, gimana cara supaya dagang kita berhasil, bagaimana cara kita supaya punya rumah, pertanian supaya sukses, ini pertanyaan Mu'ad supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanallah, itu angan-angan setiap muslim, dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal, amalan yang memasukkan surga itu rukun Islam. Pertama tauhid, salat, zakat, puasa, haji, kemudian amalan-amalan sunnah ya. Puasa sunnah, sedekah sunnah, salat malam sunnah. Kemudian diajarkan oleh Rasul SAW satu amalan yang agung. Setelah beliau mengajarkan semua itu, Nabi berkata kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'ad, kau mau nggak aku kasih amalan yang menggabungkan semua amalan yang tadi aku sampaikan kepadamu? Semua amalan itu digabungkan di satu amalan. Qala Mu'ad, bala ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pasti Rasul, tentu kita mau dengan amalan itu.
fa akhadha bilisanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang lidahnya. Beliau mengatakan kepada Mu'ad, kuffa alaika hadha, kau jaga nih lidah. Udah azan jemaah. Mana yang mau azan? Baik, belum. Masya Allah. Kita yang salah apa mereka yang salah? Kuffa alaika hadha, jaga nih lisanmu. Mu'ad bingung. Kenapa kau suruh jaga lisan? Maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini akan mendapatkan sanksi dengan semua yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah SAW? Thakilatka ummuka ya Mu'ad. Moga ibundamu kehilanganmu. Ini ucapan kemarahan tapi tidak dimaksudkan artinya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, tuh orang-orang tersungkur dalam api neraka, di wajah mereka, di leher mereka. Tidaklah mereka mendapatkan hal itu kecuali gara-gara lisan mereka. Subhanallah jemaah. Maka kita harus menjaga lisan kita. Apa kaidah? Apa pegangan kita? Kapan kita berbicara dan kapan kita tidak berbicara? Itu penting. Kaidah menulis. Nabi SAW telah meletakkan sebuah kaidah yang ringan sebenarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Nih, kita oknum sebagai seorang muslim. Nabi mengingatkan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Maka keimanan dia kepada Allah dan hari akhir itu seharusnya mendorong dia untuk berkata yang baik atau diam. Dua. Kalau kiranya ucapanmu bermanfaat, ngomong. Kalau enggak, cukup diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tapi sulit kita jemaah. Kita nih bisa bayangin kalau ngobrol 2-3 jam enak. Ngobrol ngalor ngidul, pas suruh baca Quran 1 lembar. Allahu Akbar, capek Ustaznya baca Quran. Subhanallah. Apa bedanya baca Quran dan ngobrol? Sama-sama lisannya yang bergerak. Sama, gerakannya cuma lisan. Lisannya yang ngomong aja. Dan kita kuat ngomong. Anak ini kuat ngomong 1 jam mungkin, sampai 2 jam. Tapi baca Quran, Allahu Akbar. Itu setannya yang datang. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kau lihat, kalau kiranya omonganmu bermanfaat, kalau enggak, diamlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak penyakit lisan. Kita akan bicarakan beberapa di antaranya. Penyakit yang pertama adalah berbicara yang tidak berguna. Ini yang banyak. Orang ngomong nggak ada gunanya. Apalagi kita lihat kalau orang sudah main gaple, dari jam 8 sampai jam 12, yang kupingnya dia apa? Jepit, kalau nggak pakai. Setelah selesai tanyakan, anak tanya sebentar, ente dari tadi sampai sekarang dapat faedah apa? Ente dapat manfaat apa? Nggak ada, nggak ada. Ente ngomong dari tadi ada menyebutkan ayat Quran. Oh iya Ustaz, kita main gaple sampai qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Jemaah, karena kalau waktu kita mah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i. Ini kita bicara Islam. Kita bicara Islam. Kalau bicara oknum dari umat Islam, sebagian merusak Islam dengan pekerjaannya. Mencemarkan nama baik Islam dengan perbuatannya. Ya, ngaku Islam tapi perbuatan yang nggak benar. Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda
kesempurnaan kebaikan Islam seseorang oknum nih adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Layak nih, nggak berguna. Orang main futsal berguna nggak? Berguna, sehat ya, ada faedahnya, baik itu faedah duniawi atau faedah akhirat. Dia main bulu tangkis, main volley, ada manfaatnya. Tapi ada hal-hal yang nggak bermanfaat, yang biasanya hal-hal yang tidak bermanfaat akan bergabung dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Waktu panjang ngomong, dan itu yang banyak terjadi. Kita tidak berbicara, Ustaz, apakah omongan dia itu akan dihisap? Ya akan dihisap kalau omongannya mungkar. Tapi ada orang yang omongannya mubah aja. Ente berapa beli sayara? Sekian. Oh, di mana beli sayara? Di sana. Terus mesinnya enak. Olinya ente ganti berapa ya? Pertanyaan, ya itu perkataan yang mubah. Tapi jangan terlalu banyak ente ngomong kayak gitu. Yang bermanfaat lah. Ketika ngobrol oke lah. Makanya obrolan itu kalau kita ngobrol, usahakan ditutup dengan doa kafaratul majlis dan salawat kepada Rasulullah SAW. Supaya omongan kita mungkin ada omongan yang nggak benar. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita salawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah tuh omongan-omongan yang nggak bermanfaat dihapusin tuh. Tapi kita nggak pernah baca itu. Kira-kira umumnya habis kumpul tuh ya, ngobrol yang nggak kemana-mana, jangan lupa doa kafaratul majlis. Masya Allah tuh, itu Masya Allah keren tuh jemaah. Dia tahu nih ini majelis kita ini banyak nggak ada faedahnya, maka dia tutup dengan doa kafaratul majlis. Itu bagus. Dan majelis yang nggak ada salawat, yang nggak ada zikrullah, nggak ada berkah di tempat itu. Tapi majelis ilmu, Masya Allah. Kita ngobrol sama teman kita ya, nggak masalah ngobrol yang mewah, masalah bisnis, fadol, masalah dagang. Tapi sekali-kali ucapkan sesuatu yang bermanfaat. Tanya sama sahibnya, ente sholat duha berapa rakaat tiap hari? Ana subhanallah, kayaknya udah 3 tahun dan sholat duha. Itu kadang-kadang membuat orang, iya ya anak kok nggak pernah sholat duha. Membuat ada manfaatnya kita ngomong kayak gitu. Kita sama sohib kan biasanya buka-bukaan gitu loh, nggak ada ente nggak usah tanya tentang sholat duhaan nanti riya anak gitu. Sohib ente sama anak nggak perlu disembunyikan, kita sohib iyalah. Tapi kok sama orang lain mungkin kita ya janganlah orang lain, karena orang lain tuh biasanya tahu baik kita nggak tahu buruk kita. Tapi kalau sohib, isi perut kita tahu. Jadi kita perlu ngobrol yang ada manfaatnya jemaah. Itu penyakit lisan, ngobrol yang nggak bermanfaat dan waktu panjang sekali. Kalau enggak itu nonton yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu kita lihat sebagian tuh kerjanya nonton, check and recheck, gosip apa, Masya Allah. Tanyakan ya, bapak-bapak kalau istrinya nonton ya, kadang-kadang 1 jam ya, sambil tegang dia gini. Setelah selesai tanya, ente dapat manfaat apa dari tadi? Apakah nambah derajatmu di sisi Allah? Kau tambah pahala atau tambah apa? Dia akan mengatakan iya ya. Tambah apa? Tambah nggak bener. Yang ada tambah nggak bener. Kumpul semua sahibnya punya bahan. Ente tahu artis fulana tuh baru cerai gitu. Iya kata dia. Oh Masya Allah. Kenapa cerai ya? Padahal katanya keluarga harmonis. Allahu Akbar ya. Hati-hati. Baik, penyakit yang kedua. Ini penyakit yang besar, bahkan bisa membuat orang syirik. Berbicara kebatilan. Kalau tadi berbicara nggak bermanfaat, tapi ada orang berbicara tentang kemaksiatan. Ada yang mencela Allah. Subhanallah, kita lihat di beberapa perguruan tinggi, na'udzubillah min dzalik. Sebagian mengatakan Allah tuh nggak adil. Allah. Kenapa perempuan dapat separuh, laki dapat 1? Orang yang berucap dengan lisannya hati-hati nanti bisa kufur mengatakan itu. Ada yang na'udzubillah di beberapa tempat ditulis daerah area bebas Tuhan. Dia tulis itu dan merasa ma yatabayyan lahu, nggak jelas buat dia mungkin. Enggak, ini boleh apa nggak boleh?
Atati yahwi biha finnar 70 kharifan, 70 tahun masuk ke dalam api neraka jemaah. Gara-gara ucapan dia batil. Bisa jadi dia syirik dengan ucapan itu. Dan kebanyakan kesyirikan mulainya dari lidah, dari lisan kita. Hati-hati, jangan suka menceritakan kemaksiatan kita, ngomong tentang dosa-dosa kita. Kecuali kita memang mau bertobat, kita mau tanya gimana solusinya, maka mungkin kita boleh melakukan itu. Dari mana kita tahu perkataan ini batil atau tidak batil? Ya belajar. Ada orang yang kadangkala, entar lagi nih, yang ketiga, penyakit yang ketiga ini berkata kotor. Ada orang subhanallah, kalau sudah ngomong keluar kebun binatang. Kadangkala kalau dia lagi berantem sama temennya, yang keluar dari mulutnya itu yang ada di kamar mandi, masuk ke mulut dia keluarkan. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal fuhsh, kalian tinggalkanlah omongan-omongan kotor. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Allah enggak suka dengan omongan kotor atau omongan kotor yang dibikin-bikin. Kita kadang-kala di pasar tuh ada orang kalau di mun etulit, latah ya, keluar omong-omongan kotor, sohibnya seneng, oh masya Allah. Allah la yuhib, Allah nggak suka, inti suka. Subhanallah, kadang-kala kita tertawa seneng gitu kan, seharusnya kita kasih nasihat, dan ada orang yang pura-pura latah, dibikin-bikin latahnya. Allah la yuhib, dan kita pun seharusnya ngasih nasihat, bukan kita malah seneng dengan ucapan itu. Allah la yuhib. Kemudian yang keempat, bergurau. Lidah nih kadangkala bergurau keterlaluan. Kata Sulaiman kepada Daud, bukan, itu masalah lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bergurau. Beliau bergurau, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, innaka tumazihuna. Wahai Rasulullah, kau itu bergurau sama kita. Kata Rasulullah, na'am, walakinni la aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak berucap kebohongan, aku berucap kebenaran ketika bergurau. Beliau bergurau, ada seorang laki minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku minta tunggangan lah. Dia mau dalam perjalanan, nggak punya kendaraan, dia minta dikasih kendaraan sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Inna hamiluka ala waladin naqah. Oke, kau minta tunggangan, kita kasih engkau tunggangan anaknya onta perempuan. Kata sahabat ini, anaknya onta perempuan. Buat apa anaknya onta perempuan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, tuh onta yang gede-gede itu anaknya siapa? Ya anaknya onta perempuan kan. Rasul bergurau sallallahu alaihi wasallam. Tapi benar yang beliau ucapkan, itu onta yang gede-gede semua anaknya onta perempuan. Pernah ada perempuan yang tua renta minta didoakan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannah ajuz. Kata dia, perempuan yang tua renta itu nggak masuk surga. Oh, nangis nih perempuan. Benar enggak? Benar. Rasulullah SAW membaca firman Allah, inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Perempuan-perempuan surga itu Allah jadikan muda semuanya, bikir-bikir semuanya, gadis-gadis semuanya. Enggak ada perempuan tua renta masuk surga. Betul Rasulullah SAW mengatakan. Tapi perempuan itu memahaminya berbeda. Maka kita hati-hati bergurau. Jangan sampai gara-gara ucapan kita pertemanan itu jadi rusak. Jangan sampai gurau kita yang berlebihan. Ada orang ketika di kuburan jamaah, kadang-kala mereka bergurau. Bukan tempatnya gali kuburan itu. Apa? Bukan gali kuburan. Ngubur jenazah itu bergurau. Sebagian gurau. Ada yang bergurau, tidak sembahyang,
ente dilebokno neraka bi malaikat. Betul. Apa kata yang digunakan? Iya. Nanti malaikat itu melemparkan anak ke neraka karena terlalu keras, akhirnya anak masuk surga, kata dia. Subhanallah. Gurau yang nggak boleh, jamaah. Ente berpikiran malaikat bisa salah masukkan orang ke neraka, melemparkan ente. Allah Akbar. Yulqa finnar, masukkan ke bawah ke dalam api neraka. Kadang-kala gurau yang nggak pada tempat. Ada orang gurau, mas, nggak sembahyang, pas Jumatan titip sembahyang. Kita lihat, dia agama buat bergurau sama dia, jamaah. Ingat, ada batasannya bergurau. Kita lihat orang-orang munafikin, ketika mereka mengatakan ma ra'aina. Ini orang-orang munafik pulang dari peperangan. Kita tidak melihat, kata mereka, orang-orang yang lebih suka makan, akbaru butunan wa ajbanu 'inda liqa min qurra'ina. Kita ngelihat orang-orang yang lebih suka makan, perutnya lebih gede, dan ketika perang paling pengecut dari orang-orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Orang munafik mengatakan itu. Dilaporkan oleh seorang sahabat. Apa kata Allah? Allah turunkan firman Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian dengan Allah, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat-ayat Allah kalian berhaza? Nih kita nih jamaah banyak haza-hazaan. Hati-hati. Kalian buat tuh firman Allah haza-hazaan. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah. Hati-hati bergurau. Kemudian penyakit yang keberapa? Kelima. Menghina orang. Suka meremehkan orang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghina. Wahai laki-laki ini, janganlah lelaki itu menghina laki yang lain. Jangan perempuan itu menghina perempuan yang lain. Bisa jadi yang kalian hina lebih baik daripada kalian. Wala talmizu anfusakum. Kalian jangan mencela diri kalian sendiri. Subhanallah. Kita mencela saudara kita itu sama dengan mencela diri kita sendiri. Akhuk muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Kau cela dia, sebenarnya kau mencela diri kau sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Kalian jangan saling memberikan gelar. Itu terjadi, apalagi di kampung Arab. Gelarnya buruk-buruk. Coba kalau gelarnya itu fulan al-abid, fulan yang ahli ibadah. Apa yang ada di kampung Arab? Ada yang gelarnya kata, ada yang gelarnya copah, ada yang gelarnya jaran. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kau beriman tapi kau keluarkan kata-kata yang penuh kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan nggak boleh kita memberikan gelar seperti itu. Berikan gelar yang baik kepada dia. Apalagi kalau dia nggak suka dosa, kita jadi ribain dia. Maka hati-hati, jangan menghina, jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Yang ke-6, menyebarkan rahasia lisan kita. Kata Rasulullah SAW, idza takallama ar-rajulu waltafat fa'lam annahu amanah. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Kalau saudaramu ngomong sama ente, kemudian dia tolah-toleh, tuh yang dia omongkan berarti amanah. Amanah. Kita ini dapat kasih rahasia sama sahib kita, insyaallah. Ente jangan ngomong siapa-siapa. Siap. Rahasia ente aman. Selesai. Oleh dua hari, sini sama sahib yang lain. Syuf, ini rahasia. Ente jangan ngomong sama siapa-siapa. Syuf, bila ente jangan ngomong sama siapa, iya.
Ente sudah tebarkan tuh lisan ente. Amanah. Ayat munafik, idza tumina khan. Kalau diamanatin, amanah itu bukan cuma fulus. Rahasia itu amanah, jemaah. Hati-hati jaga amanat ketika dikasih amanah. Kemudian penyakit yang ketujuh, dusta, bohong. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan laknatullah 'alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisidq, kalian harus jujur. Sampai akhir hadisnya, lalu beliau mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Kata Rasulullah SAW, kalian tinggalkan kebohongan ini. Karena apa? Kebohongan itu mengantarkan kepada dosa. Dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan ada orang yang berdosa sekali, ya. Kemudian dia berdosa dua kali, terus dia berdosa sehingga dia distempel kadzab, dusta. Ada orang di kampung biasanya, ente kalau fulan ngomong jangan dipercaya, kadzab. Udah ketahuan ngomong gini-gini, kadzab. Udah dicap memang. Dan ada orang yang kalau nggak kadzab sakit semua, sakit kapi. Iya, kalau dia, ya Allah Ustaz, anak kalau nggak bohong sehari kayaknya harus bekam. Karena dia udah dicap kadzab. Betul jemaah, kita lihat orang itu nggak bisa kecuali bohong. Sampai wallahnya bohong. Wallahi, syuf, anak harat. Wallahi dia bohong. Karena dia sudah bohong. Anak sumpah nggak sumpah itu nggak percaya sama kita. Ya udah dicap kadzab. Hati-hati. Kita jaga lisan kita. Kalau kita pernah berbohong, kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kita dicap kadzab sehingga tidak bisa jujur. Mau jujur berat akhirnya. Itu penyakit buat kita. Kemudian penyakit yang ke-8, ghibah. Ngomongin orang, ngomongin keburukannya orang. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, janganlah kalian menggibahin satu, ba'dukum, sebagian di antara kalian menggibahin sebagian lainnya. Ente ini satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Rasul, kalian tuh dalam cinta, kasih dan sayang kalian seperti satu tubuh. Maka Allah katakan jangan sebagian kalian menggibahi sebagian lainnya, karena ente satu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seperti bangunan, kata Rasulullah SAW kita ini. Berarti kita menggibahin saudara kita sama menggibahin sebagian tubuh kita. Lalu Allah mengatakan, apakah mau di antara kalian itu, mau kalian makan bangkai saudara kalian? Bangkai. Orang yang ghibah, majelis ghibah itu seperti majelis makan bersama. Maka yang ghibah itu kadang-kala dinamai apa? Fukahatul majlis atau fakihatul majlis. Cuci mulutnya majelis. Tapi Allah menamakannya bukan cuci mulutnya majelis. Kita seakan-akan makan bareng nih, yuk yukul jamaah, yuk yukul, satu nampan, kita buka nampan itu, ditutupi nampannya. Ketika dibuka ternyata bangkai saudara kita. Lalu tiap orang mulai motongin, satu ngomongin tentang kupingnya, fulan tuh kadang-kala suka dengerin yang nggak benar-benar. Satu mau ngomongin tentang matanya, dia makan. Satu buka isi perutnya, dia makan jantungnya. Subhanallah. Itu orang yang ghibah. Allah gambarkan seperti itu tentang buruknya ghibah yang bermuara dari lisan kita. Dzikruka akhaka bima yakrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, tinggalkan ghibah. Ghibah itu kadangkala orang subhanallah menjaga kehormatan dirinya. Ente
kenal sama fulan, aduhlah jangan ngomongin fulan, mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Berarti dia akan mengatakan fulan banyak dosanya. Dia setuju dengan omongan fulan, tapi ibaratnya itu Allahu Akbar, hati-hati jangan. Kemudian kita jangan hadir di majelis ghibah. Kadang-kala kita nggak ikut ghibah. Fulan ngomong, kita cuma pada syaitanun akhras, setan bisu. Waqad nuzila alaikum, telah diturunkan kepada kita nih. Kalau kita duduk di majelis di Al-Quran Al-Karim, kalau ada majelis orang-orang kebatilan, tinggalkan majelis itu. Kalau kita tidak tinggalkan, kita sama dengan mereka. Maka hati-hati. Kalau sudah ngomongin orang, manusia jamaah, kita itu nggak tahu kenapa kok ngomongin orang itu enak. Kenapa? Karena kita punya sifat hasad. Ketika ada yang ngomongin fulan, oh bagus ente. Ada yang mendorong hasad kita untuk tersalurkan. Tapi kalau kita tahu bahwasanya yang diomongin saudara kita akan jaga diri. Kemudian penyakit yang ke-9, namimah, ngadu domba. Kalau ghibah tuh ngomongin orang, ada orang yang lebih parah, pendengar ghibah. Ya dengar, naam, masya Allah, siap, dapat bahan nih. Berangkat ke sahibnya, assalamualaikum, ya fulan, inni uhibbuka fillah, wahai fulan, ana cinta kepadamu karena Allah. Nih ada orang yang ngomongin inti tadi, Allah, ente ngomong cinta karena Allah, ente mau ngadu domba saudara ente. La yadkhulul jannah qattat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak masuk surga qattat, orang yang suka ngadu domba. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dalam sahihnya insyaallah. Enggak masuk surga. Orang yang suka ngadu domba enggak masuk surga. Kita mau menjadi pembawa surat menuju neraka. Kita dapat bahan, kita bawa. Nih, kita bawa menuju neraka, jemaah. Maka hati-hati. Tinggalkan majelis ghibah dan jaga hati kita. Kalau kita mau memperbaiki saudara kita, saudara kita punya keburukan, kita dengar fulan nih menjelek-jelekan saudara kita datang, fulan, ente berusaha untuk lebih baik ya. Kita tahu dia itu ada banyak kesalahan, ya kita kasih nasihat. Kemudian di majelis ghibah kita harus membela saudara kita. Man dzabba an irdihi, man dzabba an irdi akhihi fi dunya, dzabballahu an irdihi yaumil qiyamah, yauma tazilul aqdam. Barang siapa yang membela saudaranya, kehormatan saudaranya di dunia, Allah akan jaga kehormatan dia pada hari kiamat ketika orang-orang langkahnya masuk ke dalam neraka jahanam. Allah akan tetapkan kita. Maka kalau ada orang ghibahin, karena mulainya namimah itu dari ghibah, kita akan bawa tuh bahan kepada saudara kita. Para jemaah, ghibah ini namimah ini dapat merusak hubungan persaudaraan, dapat merusak hubungan suami istri, dapat merusak hubungan bapak sama anaknya. Kadangkala si anak ini ngomong nggak bener ya sama sahibnya, oh bapak anak tuh nggak bener kayak gini. Kita sampaikan, bapaknya, ente punya anak tuh ngomong kayak gini. Apa yang terjadi? Bapak yang awalnya cinta sama anaknya ribut. Seharusnya kita kalau memang ingin membenarkan tuh orang yang salah, kita katakan, syuf, ente hormatin abah ente. Nggak perlu kita pindah omongannya ke orang lain. Nggak perlu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang namimah kepada kita nih, kita harus mengambil sikap. Yang pertama, jangan percaya. Ustaz, dia bilang wallahi Ustaz, masa nggak percaya? Jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang mengadu domba itu dalam Islam hukumnya fasik, dan orang fasik kesaksiannya tidak diterima dalam Islam. Ulaika humul fasiqun, orang-orang fasik dia, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Kita percaya dengan orang kayak gitu, yang diancam tidak masuk surga.
Kita percaya? Enggak, kita nggak terima. Ustaz, dia katanya ikhlas cinta zaman anak nggak percaya. Itu yang pertama. Sikap yang pertama kita nggak percaya. Sikap yang kedua, larang dia dan kasih nasihat. Syuf, ente jangan mindah-mindah omongan orang lagi. Ente bertakwalah kepada Allah. Kalau memang fulan ngomong kayak gitu, ente kasih nasihat fulan. Nggak perlu ente pindahkan. Ente nggak tahu nggak masuk surga orang yang mengadu domba. Kita kasih nasihat. Bukan kita malah senang sama dia. Al-Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah dia lagi duduk sama pejabat-pejabat tinggi negaranya. Ada satu orang, dia minta izin, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ada hajat khusus sama engkau. Kata, fadhal, khusus ini, nggak boleh orang lain dengar. Baik, kalau nggak boleh orang lain dengar, lainnya pergi, suruh pergi itu semua. Tinggal Khalifah sama dia. Kif, kata Khalifah, sebelum itu ngomong dia berhenti dulu. Kata dia, kata Amirul Mukminin, la tamdahni, kau jangan muji aku. Fa inni a'lamu bi nafsi minka, aku lebih tahu dengan jati diriku daripada engkau. Yang kedua, la takdzibni, jangan kau berdusta, aku nggak terima orang yang dusta. Yang ketiga, la taghtab indi ahadan, kau jangan menceritakan kejelekan orang di depanku. Tiga, nggak boleh muji, nggak boleh bohong, nggak boleh ghibain, nggak boleh minta omongan orang atau apa. Kata orang ini, wahai Amirul Mukminin, ana boleh izin keluar? Izin keluar? Ya fadhal, kalau ente mau keluar tadi. Subhanallah. Kita harus bijak ketika ada orang ngomong, kita kasih nasihat. Ana ada keperluan khusus, ente jangan ngomongin orang, jangan minta omongan orang sama ana. Kita kasih nasihat nih. Jangan malah kita senang. Yang ketiga, kita harus benci sama orang itu. Bukan ketika dia menceritakan, Allah jazakallah khair, barakallahu fikum, ente karena sudah melakukan itu anak kasih jam anak nih, fadhal jazakallah. Kita harus benci dengan orang yang dibenci oleh Allah. Kok malah kita cinta sama tuh orang? Kita seharusnya benci sama orang itu karena Allah benci. Yang keempat, kita harus husnudzon sama saudara kita. Jangan sampai suudzon. Gara-gara omongan ini, wah, mulai mungkin benar, mungkin macam-macam. Kita jangan percaya. Dan kita husnudzon. Kita diperintahkan husnudzon. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu dosa. Mudah. Kita jangan suudzon sama saudara kita. Yang kelima, jangan terdorong untuk mencari tahu, klarifikasi. Ya, kita dapat omongan, benar enggak ya? Anak harus cari tahu. Kirim orang untuk memata-matai. Benar enggak fulan enggak gitu? Allah mengatakan wala tajassazu. Kalian jangan memata-matai orang. Udah. Kadang-kala kita datang ke fulan, assalamualaikum fulan, waalaikumsalam. Afwan, ana mau klarifikasi. Berarti ente percaya sama omongan orang. Kalau ente mau klarifikasi, sudah. Tuh udah diancam masuk neraka, kita masih klarifikasi. Kita doakan, kita husnudzon. Dan yang keenam, jangan sampai kita ridho untuk berbuat seperti perbuatan dia. Omongan namam ini kita pindah ke orang lain lagi. Kita pindah ke orang lain, kita jadi namam juga akhirnya. Ma'asyiral muslimin, itulah beberapa penyakit yang kita terkena. Abu Bakar Siddiq bagaimana menjaga lisannya? Imam Malik bin Anas dalam Muwatta'nya bercerita bahwa Umar bin Khattab pernah suatu hari menjumpai Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu ketika dilihat sama Umar lagi narik lidahnya, ditarik-tarik lidah dengan keras oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Umar? Mah ghafarallahu lak. Kata dia, ente lagi ngapain ini? Semoga Allah mengampuni dosamu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Inna hadzal ladzi awradanil mawarid.
Ini lisan nih yang memasukkanku ke dalam jurang-jurang kehancuran. Abu Bakar jamaah. Kita tahu apa sih yang diucapkan Abu Bakar? Zikrullah, ngaji, nasihat, tapi dia takut. Abdullah bin Abi Zakaria, salah seorang ulama salaf, dia mengatakan alajtu samta 20 sana. 20 tahun aku ini berusaha untuk diem. Falam aqdir minhu ala ma'ur, tapi nggak bisa. 20 tahun. Kita ini kadang-kadang habis kajian, iyalah anak ngomong mau hati-hati supaya nggak berdosa. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ocol. Ada sudah siapa? Maka cobalah kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga lisan kita. Bagaimana cara menjaga lisan kita? Zikrullah, banyak zikir. Orang yang kadang kala latah, kalau dia biasa mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, ketika dia kaget, yang akan keluar adalah Allahu akbar. Itu yang terbiasa kita ucapkan. Ketika orang biasa berdagang macam-macam, subhanallah, tatkala dia mati, apa bisa mengucapkan la ilaha illallah? Terkadang nggak bisa. Ada orang pedagang itu jamaah, ketika mati, yang keluar dari lisannya itu beremparkan saya itu berempar. Iya jamaah, hati-hati. Karena itu yang dia ucapkan di pasar, di rumah, semuanya. Kita jangan berpikir kita bisa anak tiap hari la ilaha illallah, insyaallah mati la ilaha illallah. Betul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Tapi bagaimana kita bisa la ilaha illallah? Kita jaga. Kita banyak zikrullah. Insyaallah kita bisa mengurangin bergurau kita bisa mengurangin bohong kita bisa mengurangin ghibah kita, mengurangin namimah kita. Kalau lisan kita jaga dengan zikrullah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mana takmir masjid? Selesai Ustaz Abdullah. Kita norok ini. Kalau ada pertanyaan silakan, 3 pertanyaan mungkin. Kalau ada yang tertulis. Barakallahu fikum, syukran. Nah, ini ada pertanyaan tentang ya bagaimana menyikapi ustadz-ustadz ya. Kita ini memang menuntut ilmu tidak sembarangan. Karena kalau kita salah menuntut ilmu, akhirnya jadi ISIS, jadi Qadianiyah, jadi Ahmadiyah, jadi Islam Jamaah, jadi Syiah, jadi macam-macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut agama temannya. Teman, apalagi ustadznya. Perkataan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin Abdullah bin Mubarak dia mengatakan ilmu ini agama loh. Kalian lihat kepada siapa kalian belajar agama kalian. Nggak gampang-gampang. Memang kalau dikatakan ente ngajinya pilih-pilih ustaz, ya memang harus milih. Kalau sembarangan akhirnya jadi aliran-aliran yang kayak gitu. Dan banyak aliran seperti itu. Ingat dengan Ahmad Musaddiq yang ngaku jadi nabi, jadi rasul SAW. Ada pengikutnya enggak? Ada pengikutnya. Karena orang kadang-kala punya kecondongan agama, ya asal ngaji. Ada pengajian, bismillah anak datang.
Jadi ikut Islam jamaah, jadi nanti ikut aliran-aliran macam-macam lah ya. Maka perlu hati-hati kita menuntut ilmu. Adapun kalau kita melihat ada kesalahan di ustadz, kita doakan. Ustadz itu juga manusia. Mungkin ustadz ada omongan-omongan yang kasar, yang keji dari omongannya, doakan kalau kau cinta. Jangan malah kau gibahin ustadzmu. Bukan kau dapat pahala, kau dapat dosa. Kalau kau melihat ustadz ini nggak benar nih ya, mungkin kau bisa kasih nasihat. Kau datang sampaikan, ustadz, afwan ustadz, ana ada sesuatu mungkin ustadz bisa dengar ya, seperti itu. Terus bagaimana kita milih ustadz? Yang pertama kau pilih ustadz yang menyampaikan qala Allah qala Rasul. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman sahabat Nabi, bukan pemahaman dia. Yang kedua, pilihlah ustadz yang tidak mengajak kepada dirinya. Ikut kelompokku, ikut golonganku, udah jangan. Tapi kalau dia mengajak ilallah, nah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak pada seragamnya, kepada ormasnya, kepada yayasannya, tapi ilallah. Seperti itu. Adapun kalau ustadz-ustadz ada yang ngomong keji, ada mungkin yang belum bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya kita doakan ustadz-ustadz kita jamaah. Antum juga bertanggung jawab. Kita bersama-sama mengawal kebangkitan Islam. Ustadznya, jamaahnya, jangan sampai dirusak dari dalam. Mungkin di dalam kitab Indonesia Bebas Liberal disebutkan di situ bahwasanya di Indonesia ini ada 60.000 agen CIA, sebagiannya ustadz. Nah, walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada yang ngaji, kerjanya ngerusak hubungan. Hati-hati. Baik, barakallahu fikum. Ustaz, ana punya teman, kakek dia Kristen, sedangkan orang tuanya Islam. Dan dia bilang kepada saya bahwa di umur 17 dia mau menentukan dia masuk Islam atau Kristen. Sebagai teman, bagaimana cara saya agar teman saya tetap Islam? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Lingkungan itu membuat orang jadi Nasara, membuat orang jadi Majusi, membuat orang jadi Yahudi. Padahal kita diciptakan di atas fitrah. Orang tua kita punya pengaruh, lingkungan kita punya pengaruh. Bagaimana antum dengan teman antum? Antum harus deketin. Antum kalau ingin dapat onta merah, onta merah tuh mungkin sekarang Ferrari yang merah tuh ya mah. Antum deketin dia. Antum katakan kepada dia, subhanallah, antum percaya Tuhan itu punya anak. Itu bayangkan. Katakan kepada dia. Kemudian tumbuhkan fitrah dia. Tuhan itu esa. Masa Tuhan punya? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Antum ngasih nasihat dia, bawa dia ke kajian ya. Karena di Indonesia ini sudah mulai terpengaruh dengan gaya barat yang katanya mau Nusantara. Nusantaranya itu memerangi budaya Arab tapi mendatangkan budaya barat. Yang dari Arab ditolak, yang dari barat welcome, ahlan wa sahlan, Valentine, ikut. Kita mau tanya, hari ibu itu dari mana? Dari barat. Barat jelas-jelas mereka punya. Kita terima budaya barat. Budaya Islam nggak diterima. Dalam Islam ada hari ibu. Semua hari buat ibu. Semua hari buat ibu kita. Dalam Islam. Tapi yang dari barat diterima, yang dari Islam budaya ketimuran kadang-kadang. Kita doakanlah mudah-mudahan kita dapat hidayah. Dan antum nih kasih nasihat tuh teman antum, mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah, diajak. Jangan sampai terpengaruh. Dia ngomong umur 17, karena di barat itu anak kalau sudah lepas 17 tahun bebas. Orang tuanya tidak bisa intervensi kepada anaknya sendiri.
Anaknya mau kawin sama siapa, mau keluar sama siapa, mau beragama apa, kalau orang tuanya ikut-ikutan, orang tuanya bisa dipenjara. Karena HAM. Dalam Islam HAM itu dibatasi dengan agama. Anak walaupun umur 50 tahun, kalau masih ada bapaknya, pangkatnya apa? Anak. Manggil bapaknya tetap abi. Tetap sama umminya ummi. Itu Islam. Ustaz, mengapa kita tidak sholat isya dulu dan dilanjutkan kajiannya? Pertanyaannya, mengapa kita tidak lanjutkan kajiannya baru sholat isya? Ingat, sholat isya itu lebih baik diakhirkan, tapi tetap berjamaah. Kata Rasulullah SAW, laula an asyuqqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail atau ila thuluthil lain. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, sholat isya itu aku akan bikin di sepertiga malam ya. Jadi mungkin dibikin jam-jam 10, jam 11-an. Tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, karena ketika pernah Nabi itu qomat, hati-hati nih jamaah, ini adab. Di sebuah masjid, kalau kita ke masjid, kalau ada imam rawatibnya, antum jangan dilihat imamnya telat qomat, tentu tunggu imamnya kalau ada imam rawatibnya, kecuali orang imamnya sakit atau apa baru qomat. Para sahabat tuh nunggu Nabi keluar dari rumahnya baru qomat. Itu sahabat, kata Bilal, kata Anas bin Malik, itu semuanya sudah ada yang ngorok sampai tidur sambil duduk, karena Nabi terlalu lama mengakhirkan isya'nya. Jadi mengakhirkan sholat isya itu termasuk yang diperbolehkan, tapi tetap berjamaah. Sampai kapan? Sampai batasannya tengah malam. Ya, jadi kalau umpamanya antum mau kajian, kita mungkin kajian insya Allah sampai jam 10 cukup lah. Kita sholat setengah 11 jemaah. Tapi itu pertanyaan terakhir jemaah. Kalau pertanyaannya mengapa kita tidak sholat isya dulu baru dilanjutkan, karena itu sebenarnya tidak ada masalah sholat isya yang diakhirkan. Kadang-kadang kita bertanya, Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan as-salatu ala waktiha, amalan yang mulia itu sholat tepat waktu. Iya, tapi ternyata ada hadis lain menyatakan isya itu lebih baik diakhirkan, seperti itu. Maka kita harus, hadis itu tidak cuma satu yang kita pakai, tapi semua hadis kita pakai sehingga kita tahu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat ana dan buat antum semuanya, membuat kita lebih dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.